Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 1864041032 dari jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Jadi adapun tujuan saya membuat video kali ini itu bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah profesi keguruan mengenai tipe-tipe guru. Nah, jadi tipe guru yang akan saya praktekkan pada kesempatan ini ialah tipe guru formal. Nah, sebelum saya memulai praktek dari bagaimana sih cara mengajar tipe guru formal ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan guru tipe formal ini. Jadi guru tipe formal ini adalah guru yang sangat merujuk kepada buku sebagai bahan ajarnya. Jadi sedikit dia akan merujuk kepada halaman, paragraf. Nah, kemudian ketika melakukan evaluasi atau ujian, maka jawaban yang diharapkan dari siswanya itu harus sesuai dengan buku yang dijadikan sebagai bahan pedoman. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video praktek mengenai cara mengajar guru tipe formal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu, Di. Ya, Bu. Nur Aulia, Hadir, Bu. Fitriana, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. Sucipto, Hadir juga, Bu. Makfira. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua dari 5 siswa, Di. Ya, Bu. Oke, jadi hari ini kita belajar mata pelajaran sosiologi. Bawa semua buku sosiologinya? Bawa, Bu. Oke, bagus. Coba buka halaman 17. Di situ ada materi mengenai interaksi sosial. Coba dilihat. Ada? Ya, ada, Bu. Oke. Nah, coba diperhatikan di halaman 17. Di situ ada pengertian interaksi sosial. Oke, jadi coba diperhatikan ya. Interaksi sosial dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi sederhananya, interaksi sosial itu membahas bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, contohnya itu seperti saat ini. Jadi ketika saya dan kalian itu sekarang berkomunikasi atau saling berhadapan seperti ini, itu sudah bagian dari berinteraksi. Oke? Ya, Nah, Bu. coba di halaman 18. Di situ ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Di situ ada dua syarat. Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Oke? Nah, kita masuk di kontak sosial. Di situ ada di bagian halaman 17. Nah, kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Nah, kontak sosial ini maksudnya di sini kalau kita sudah bertemu, semisal si Cipto dan Makfira itu saling bertemu, nah itu sudah dikatakan sebagai interaksi. Baik itu mereka bersentuhan fisik maupun tidak, itu disebut juga sebagai interaksi sosial. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Jadi syarat berinteraksi yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan dipahami. Nah, sama seperti sekarang Ibu menjelaskan materi interaksi sosial kepada kalian, itu sudah termasuk dalam
berkomunikasi. Oke, pintar semua. Oke, jadi di sini ada, coba di paragraf selanjutnya, di situ ada syarat-syarat dalam berkomunikasi. Yang pertama ada pengirim, yakni pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Maksudnya sebelum kita melakukan komunikasi itu harus ada yang memulai, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mana ya? Ya, yang kedua itu ada penerima. Jadi ada timbal balik antara si pengirim dan si penerima. Itu yang dikatakan sebagai komunikasi. Nah, komunikasi secara langsung itu antara ibu guru dan kalian, itu komunikasi secara langsung. Nah, kalau komunikasi secara tidak langsung, contohnya chat di WhatsApp, di Facebook, di IG, seperti itu. Intinya di sini ada timbal balik. Kalau tidak ada timbal balik antara si pengirim dan penerima, itu tidak dikatakan sebagai komunikasi. Jadi harus ada timbal balik ya untuk disebut sebagai komunikasi. Oke. Coba buka di halaman selanjutnya, di halaman 18. Ya, coba buka di halaman 18. Di situ ada ciri-ciri dan sumber interaksi sosial. Nah, pertama, pelakunya terdiri atas 2 orang atau lebih. Jadi tidak dikatakan sebagai interaksi kalau cuma 1 orang saja, harus lebih. Lebihnya itu bisa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, seperti itu. Nah, yang kedua, adanya tujuan yang akan dicapai. Artinya ketika kita ingin melakukan interaksi itu harus ada tujuan yang harus kita istilahnya. Seperti contohnya si Cipto dan Makfira itu saling berinteraksi, saling bertemu. Nah, pasti ada tujuannya kenapa mereka bertemu. Contohnya misalnya mereka mau buat tugas atau apa, pokoknya di situ ada tujuan mereka melakukan interaksi. Kemudian yang ketiga, adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi ketika komunikasi berlangsung. Nah, contohnya di sini ada waktunya. Jadi dalam berinteraksi itu tidak langsung kita bahas, misal tujuannya mau bahas tugas, tidak langsung secepat itu, tapi butuh waktu di situ. Oke, di paragraf selanjutnya situ ada terakhir, ada pola khusus yang berarti adanya hubungan timbal balik antara pengirim pesan dengan penerimanya. Nah, itu tadi yang saya katakan, ketika kita ingin melakukan komunikasi harus ada timbal balik antara si pengirim dan si penerima. Oke? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan dari ketiga materi ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, coba buka halaman 20. Buka halaman 20, di situ ada contoh soal. Nah, silakan kalian kerjakan soalnya. Iya, Bu. Ya, jadi bagaimana tugasnya? Sudah selesai semua? Belum selesai, Bu. Oh iya, berhubung waktu kita sudah habis, jadi silakan dikerjakan di rumah dengan catatan pekan depan semuanya harus kumpul. Oke? Iya, Bu. Oke, jadi terkait dengan interaksi sosial ini, jadi interaksi sosial ini adalah hubungan antara 1 atau 2 orang yang saling berhubungan, yang mempunyai tujuan. Iya, bagaimana? Sudah selesai semua? Belum selesai, Bu. Ini sudah jam. Oh ya, berhubung waktunya sudah habis, jadi tugasnya silakan dikerjakan di rumah dengan catatan minggu depan semuanya harus kumpul. Oke? Iya, Bu. Oke. Jadi terkait dengan interaksi sosial ini, jadi interaksi sosial adalah hubungan 2 orang atau lebih yang mempunyai
maksud dan tujuan tertentu, baik dalam komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu inti dari interaksi sosial. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan saya harap anak-anakku bisa membaca bukunya di rumah, karena situ ada beberapa soal yang memang harus dikerjakan dengan melihat buku di itu sebagai pedoman kita. Oke. Jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.